Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Furkan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan evolusi perkembangan iklan cetak yang ada di Indonesia. Definisi iklan cetak. Iklan cetak adalah bentuk promosi yang muncul di media cetak seperti koran, majalah, dan poster. Di Indonesia, iklan cetak telah menjadi bagian penting dari budaya periklanan selama bertahun-tahun. Iklan cetak biasanya menggunakan teks, gambar, dan desain visual untuk menarik perhatian dan mempromosikan produk, layanan, dan merek mereka kepada konsumen. Sejarah. Di sini terdapat visual dari poin-poin sejarah tersebut. Yang pertama, pada abad ke-19. Pada tahun 1836, iklan cetak pertama di Indonesia dipublikasikan di surat kabar Belanda yang bernama Java Boat. Iklan ini terutama ditujukan kepada komunitas Eropa yang tinggal di Hindia Belanda, yaitu sekarang disebut sebagai Indonesia. Kemudian awal abad ke-20, yaitu pada tahun 1914, didirikan surat kabar De Lokomotif yang memperkenalkan iklan-iklan lebih beragam, termasuk iklan produk lokal dan internasional. Kemudian pada tahun 1920-an, perkembangan pesan media cetak seperti Jawa Pos dan Pewarta Daily yang mulai memuat lebih banyak iklan dari berbagai sektor industri, termasuk produk konsumen dan layanan publik. Kemudian ada era kemerdekaan, yaitu dari tahun 1945 sampai 1960. Pada tahun 1945 sendiri, setelah kemerdekaan Indonesia, media cetak seperti Harian Rakyat dan Suara Merdeka mulai menampilkan iklan yang lebih berfokus pada produk-produk lokal serta pesan-pesan nasionalis. Kemudian tahun 1950-an, peningkatan jumlah media cetak dan perkembangan teknologi pencetakan menyebabkan lebih banyak iklan diterbitkan, mencakup berbagai produk dan layanan dari kebutuhan sehari-hari hingga pendidikan. Kemudian pada zaman Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, yang dimana 1966 sampai 1980 pemerintah Orde Baru mendorong pembangunan ekonomi yang memicu peningkatan kegiatan periklanan. Surat kabar seperti Kompas dan Suara Pembaruan menjadi platform utama untuk iklan-iklan bisnis dan komersial. Tahun 1980-an, iklan cetak berkembang menjadi lebih kreatif dan variatif dengan adanya kompetisi antara perusahaan iklan produk konsumen seperti elektronik dan otomotif mulai mendominasi halaman-halaman surat kabar dan majalah. Yang terakhir ada era reformasi dan kontemporer dari tahun 1998 sampai sekarang. Pada tahun 1998, reformasi politik membawa kebebasan pers yang lebih besar, yang juga mempengaruhi dunia periklanan. Surat kabar dan majalah seperti Republika dan Tempo mengalami lonjakan iklan dari berbagai industri. Pada tahun 2000-an, digitalisasi media perkembangan internet mulai mempengaruhi iklan cetak. Meskipun demikian, iklan cetak tetap eksis dan terus beradaptasi dengan tren digitalisasi. Terakhir pada tahun 2010-an, integrasi media cetak dan digital menjadi tren baru. Dengan banyak media cetak juga memiliki versi online yang menampilkan iklan digital. Surat kabar seperti Jakarta Post dan majalah seperti Feminia menyesuaikan diri dengan platform digital sambil mempertahankan versi cetak mereka. Sejarah iklan cetak di Indonesia menunjukkan bagaimana iklan tidak hanya sebagai alat promosi produk, tapi juga sebagai cerminan dari dinamika sosial politik dan ekonomi yang terjadi di negara. Kemudian di sini terdapat perkembangan iklan cetak di era modern. Di era modern, iklan cetak di Indonesia mengalami berbagai perkembangan seiring dengan perubahan teknologi, preferensi konsumen, dan dinamika pasar. Berikut adalah beberapa tren dan perkembangan utama. Yang pada perkembangan pertama yaitu integrasi dengan media digital atau multi-platform campaign. Banyak perusahaan menggabungkan iklan cetak dengan kampanye digital, misalnya iklan di majalah atau surat kabar seringkali mencantumkan QR code atau link yang mengarah pembaca ke konten online atau halaman media sosial. Pada poin kedua dari
terintegrasi dengan media digital, yaitu augmented reality atau AR. Beberapa iklan cetak menggunakan teknologi AR ini untuk menciptakan pengalaman interaktif pembaca. Pembaca dapat memindai iklan dengan smartphone mereka untuk melihat animasi, video, atau informasi tambahan. Pada poin kedua, yaitu desain dan kreativitas yang lebih menarik. Pada poin kedua ini juga memiliki 2 poin tambahan, yaitu visual impact. Yang dimana visual impact ini yaitu iklan cetak modern cenderung lebih fokus pada desain visual yang menarik untuk menarik perhatian pembaca di tengah persaingan yang ketat dengan media digital. Kemudian minimalis dan estetis. Gaya minimalis dengan menggunakan warna dan tipografi yang estetis semakin populer untuk memberikan kesan modern dan elegan. Pada poin ketiga yaitu personalization dan targeting advertising. Di sini juga memiliki 2 poin, yaitu segmentasi pasar, yaitu iklan cetak kini lebih sering disesuaikan dengan target pasar yang spesifik. Misalnya, majalah dengan segmen pembaca tertentu akan menampilkan iklan yang relevan dengan minat dan kebutuhan pembaca mereka. Kemudian ada localized advertising. Perusahaan memanfaatkan data demografis untuk membuat iklan yang relevan secara lokal, baik dari segi budaya, bahasa, maupun kebutuhan pasar setempat. Poin keempat yaitu keberlanjutan, yaitu material rumah tangga, rumah lingkungan. Ada peningkatan penggunaan kertas, daur ulang, dan tinta ramah lingkungan dalam produksi iklan cetak sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan. Kemudian ada kampanye green marketing, banyak iklan yang mencakup pesan tentang keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu atau disingkat CSR. Menarik konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan. Poin kelima yaitu content branded dan storytelling. Di sini juga memiliki 2 poin tambahan, yaitu advertorial. Advertorial ini adalah iklan berbentuk artikel menjadi populer, di mana konten promosi dijadikan dalam format editorial yang informatif dan menarik. Kemudian ada storytelling. Iklan cetak semakin mengandalkan narasi atau cerita untuk membangun koneksi emosional dengan pembaca, yang dapat meningkatkan daya tarik dan efektivitas iklan. Poin keenam, penggunaan data dan analisis. Di sini juga memiliki 2 poin tambahan, yaitu data driven insight, yaitu perusahaan menggunakan data analitik untuk mengukur efektivitas iklan cetak, seperti respon pembaca, penjualan produk, dan ROI, yaitu return on investment. Selanjutnya ada feedback loops, yaitu survei pembaca dan metode feedback lainnya digunakan untuk mendapatkan wawasan lebih baik mengenai preferensi audiens dan meningkatkan kualitas iklan. Poin ketujuh, kolaborasi dengan influencer dan tokoh publik. Endorsement, di sini juga memiliki 2 poin penting, yaitu endorsement, banyak iklan cetak modern menggunakan tokoh publik atau influencer untuk meningkatkan kredibilitas dan menarik perhatian lebih banyak pembaca. Poin yang kedua yaitu partnership, kerjasama dengan selebriti atau influencer dalam bentuk kampanye iklan di berbagai media cetak seperti majalah, lifestyle, atau surat kabar. Poin ke-8 atau yang terakhir, kehadiran dalam event dan publikasi khusus. Di sini memiliki 1 poin, yaitu event sponsorship. Iklan cetak seringkali terintegrasi dengan sponsorship acara atau publikasi khusus yang terkait dengan event tertentu seperti pameran, seminar, atau festival. Kemudian pada slide kali ini memiliki judul yaitu iklan cetak dalam budaya populer. Di sini memiliki 7 poin penting yang dimana saya akan menjelaskannya. Poin pertama yaitu media dan hiburan. Iklan cetak sering menjadi elemen dalam narasi film dan serial televisi, baik sebagai latar belakang yang memperkuat setting zaman maupun sebagai alat untuk mengembangkan karakter atau plot. Misalnya dalam film-film yang berlatar tahun 1950-an atau 1960-an. Iklan cetak sering ditampilkan untuk menciptakan atmosfer autentik.
Poin kedua, pengaruh pada desain dan seni visual. Desain iklan cetak mempengaruhi tren grafis dan visual dalam seni populer. Poster sampai album musik dan karya seni sering mengambil inspirasi dari estetika iklan cetak. Poin ketiga, mode dan fashion. Iklan cetak dari majalah fashion seperti Vogue dan Harper's Bazaar sering menjadi acuan tren mode. Desain iklan ini seringkali ikonik dan mempengaruhi gaya berpakaian. Poin keempat, budaya konsumen dan identitas. Iklan cetak berperan penting dalam membangun dan mempertahankan identitas merek. Logo dan slogan yang diperkenalkan melalui iklan cetak seringkali menjadi bagian dari ingatan kolektif. Poin kelima, sosial dan politik. Iklan cetak digunakan untuk kampanye sosial dan politik seperti kampanye anti rokok, kesehatan masyarakat, dan kesadaran lingkungan yang sering terjadi bagian penting dari diskusi publik. Poin keenam, literasi dan pendidikan. Studi tentang iklan cetak menjadi bagian dari pendidikan literasi media, membantu orang memahami teknik persuasi dan strategi pemasaran. Poin terakhir, koleksi dan museum. Iklan cetak lama atau yang jadul menjadi barang koleksi berharga bagi kolektor dan penggemar sejarah. Iklan cetak dalam budaya populer tidak hanya mempromosikan produk dan layanan, tetapi juga mencerminkan dan mempengaruhi dinamika budaya, sosial, dan ekonomi di berbagai era. Selanjutnya kita akan membahas pada tantangan iklan cetak di era digital. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu terdapat tantangan yang memiliki 4 poin. Yang pertama, penurunan pembaca media cetak. Maksud di sini adalah banyak pembaca beralih ke platform digital dan mengurangi jangkauan iklan cetak. Yang kedua, biaya produksi dan distribusi. Biaya produksi yang dikeluarkan lebih mahal, produksi dan distribusi iklan cetak lebih mahal dibandingkan iklan digital. Poin ketiga, kurangnya interaktivitas. Iklan cetak kurang mampu menyediakan pengalaman interaktif dibandingkan iklan digital. Poin keempat ataupun yang terakhir dari tantangan yaitu pengukuran efektivitas. Mengukur efektivitas iklan cetak lebih sulit dibandingkan iklan digital yang bisa dilacak secara real time. Nah, setelah kita tadi mempelajari dari dampak penurunan atau tantangan iklan cetak, sekarang ada peluang yang dimana di sini juga memiliki 5 poin. Yang pertama yaitu integrasi dengan teknologi digital, menggunakan QR codes dan augmented reality untuk menghubungkan iklan cetak dengan konten digital. Yang kedua, niche market atau target spesifik, menargetkan segmen pasar spesifik dengan iklan yang disesuaikan. 3. Keberlanjutan, menggunakan material yang lebih ramah lingkungan untuk menarik konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan. 4. Desain kreatif dan premium, menawarkan desain iklan yang kreatif dan premium untuk menarik perhatian dan menambahkan nilai estetika. Poin terakhir yaitu branding dan nostalgia, memanfaatkan nostalgia dengan desain retro untuk menciptakan koneksi emosional dengan konsumen. Oke, setelah kita tadi mempelajari apa saja, kemudian di sini kita masuk ke contohnya, yang dimana contohnya di sini saya mengambil dari produk teh botol Sosro. Yang pertama, teh botol Sosro. Mereka memiliki tagline yaitu apapun makanannya, minumannya tetap teh botol Sosro. Iklan ini sering muncul di berbagai media cetak dengan gambar-gambar yang menggugah selera seperti di PPT maksud saya, menunjukkan berbagai jenis makanan yang cocok diminum dengan teh botol Sosro. Keberhasilannya adalah visual yang menarik dan tagline yang sederhana namun kuat, membuat iklan ini mudah diingat. Konsistensi pesan di media cetak membantu memperkuat branding teh botol Sosro sebagai minuman pilihan untuk jenis makanan. Lalu yang kedua yaitu iklan pada Yakult. Yakult menyampaikan pesan tentang manfaat produk mereka melalui berbagai media cetak seperti poster, iklan,
seperti poster, iklan di majalah atau surat kabar, brosur, atau bahan promosi lainnya yang dicetak dan didistribusikan kepada masyarakat. Contohnya, mereka dapat menggunakan gambar-gambar menarik dan informasi yang singkat namun informatif untuk menjelaskan manfaat minuman Yakult bagi kesehatan usus dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu juga, mereka juga mempromosikan penawaran khusus atau acara promosi melalui iklan cetak untuk menarik minat konsumen. Dengan menggunakan strategi iklan cetak yang efektif, Yakult dapat mencapai target pasar mereka dan memperkenalkan produknya kepada calon konsumen potensial. Selanjutnya kita masuk pada agenda terakhir, yaitu relevansi iklan cetak di masa depan. Yang pertama, kita harus memahami apa itu relevansi. Relevansi sendiri memiliki makna, yaitu merujuk pada seberapa sesuai atau relevannya suatu informasi, topik, atau kegiatan dengan konteks atau kebutuhan saat ini. Kemudian terdapat faktor pengaruh iklan cetak di masa depan. Yang pertama, yaitu kreativitas visual yang informatif. Desain yang kreatif dan inovatif akan menjadi kunci untuk menarik perhatian dalam banjir informasi. Penggunaan teknologi seperti augmented reality atau teknologi cetak digital dapat meningkatkan daya tarik iklan cetak di masa depan. Yang kedua, personalisasi. Dengan data konsumen yang lebih terperinci, iklan cetak dapat dipersonalisasikan untuk menyasar segmen pasar yang lebih tepat. Ini akan meningkatkan relevansi iklan dengan minat dan kebutuhan individu. Poin ketiga, integrasi dengan media digital. Meskipun iklan cetak tetap relevan, integrasi dengan media digital akan menjadi kunci. Misalnya, QR code pada iklan cetak dapat mengarahkan konsumen ke video web atau halaman media sosial untuk interaksi lebih lanjut. Yang keempat, yaitu kesadaran lingkungan. Dalam era yang semakin peduli lingkungan, iklan cetak yang ramah lingkungan akan menjadi lebih relevan. Penggunaan bahan daur ulang atau teknik cetak yang lebih hemat energi akan menjadi faktor penting dalam mempertahankan relevansi iklan cetak. Yang terakhir, konten yang berharga. Iklan cetak memberikan nilai tambah pada konsumen seperti tips, panduan, atau konten informatif lainnya akan menjadi relevan daripada iklan yang sekedar promosi politik. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dan terus berinovasi, iklan cetak akan tetap menjadi bagian penting dari strategi pemasaran di masa depan yang terus berkembang.